Bre. Gak dosa nih gitu nih. Tosan. Ya. Jadi gimana nih? Brother. Gue bagi rokok dulu. Oke, siap, pakai bre. Ceritanya gini, gue bikin channel YouTube. Cuma kuota yang gue daftar listnya tuh narasumbernya nggak ada bre. Jadi gue kelinci ya. Jadi gue penasaran sama cerita percintaan lo nih bre. Kenapa ya? Ada apa dengan cinta ini? Kayaknya unik aja gitu. Uniknya di bagiannya Ada yang pengen ngulik dari soal percintaan lo nih kayaknya. hmm. Biar semua orang tahu gimana sih percintaan lau nih kan. Semua orang apa orang yang kenal gue? Yang nonton lah. Yang nonton. Yang nonton. Berarti dalam kurung ya. Dalam kurung. Orang-orang yang kenal doang. Nah, Jadi gimana sebenarnya? kan belakangan ini lau lagi sibuk-sibuk kayak barista nih ya lagi. Barista. Sebenarnya nggak bukan Oh kesibukan bukan sih. ya. Barista buat gue bukan kesibukan. Apaan tuh? Hobi? Enggak sih. Pasti titik kepo aja. Mati tiket kepo. Biar gue merasa hidup gitu. Maksudnya dalam hidup gue ada yang gue kepoin. Selain gue cari Tuhan, gue juga cari hidup gitu. Ya udah lah, bikin kopi. Simple ya. Lau kalau misalkan ke jenjang berikutnya nih mau disebut jadi barista apa seniman nih kira-kira? Pengen ke arah mana nih? Status kedudukan kalau gitu ya. Status kedudukan ya? Status kedudukan gue mau dipandang manusia aja sih bro. Pandang manusia? Iya. Maksudnya manusia yang belum berhidup gitu. Maksudnya contohnya gimana? Ya udah gitu kayak lu hidup nggak sembarang hidup gitu. Kayak oh ada lapisan warna E gitu. Ada A B sampai warna-warnanya gitu. Serius? Masa gitu? Masa gitu? Gak usah dia gak usah cut bre. Santai aja. Enggak, maksudnya ntar maksudnya kepotong jadi gak oh usah. iya benar-benar. Jadi ini aja. Jadi buat gue tuh cara gue mandang hidup aja gitu. Cara orang lain lihat gue sebagai manusia yang hidup, yang beneran hidup buat gue ya. Kan gue lihat lau dari sisi lau ada sisi uniknya nih bre. Iya. Makanya disitu gue pengen ulik. Kalau lo pengen ngulik sisi unik gue sebagai kita pertemanan atau sebagai manusia? Kebetulan kita kan teman. Ya kan? Iya. Oke, gue ngerti. Ya kan? Siap. Bukan lebih dari dekat lah ya kan? Iya. Kita Ya gue berkesempatan buat nanya. Sebelumnya lau udah pernah diundang-undang ini belum sih bre? diundang buat Kayak di gini. videoin kayak satwa gini. Iya bener dong, Iya. satwa gitu. Iya. Maksudnya kayak lu ngoceh dulu di videoin ngapain gitu. Iya. Gak pernah gue. Gak pernah ya? Tapi kalau diundang ada beberapa gitu teman-teman gue, teman kampus sih. Iya. Ada beberapa yang buat undang gue. Ayolah kita ngobrol gitu, bikin podcast, bahas sesuatu, bla bla bla. Ada temanya. Sebenarnya ini rencana lama gitu ya. Sebenarnya kita tuh lama. Wahai media gitu. Pengen ngobrol tapi di videoin. Gue nggak tahu maksud dia apa tuh apa. Nggak pernah ngerti. Ngobrol di videoin, ada kopi ada dus. Gue nggak ngerti. Terus gue ngerokok diliatin sama orang. Gue dijanjiin dapet duit gitu. Padahal mah enggak. Gue percaya banget enggak. Gak ada gue. Jadi gitulah wahai media. Jadi apa sih? Gue penasaran juga. Apa itu? Penasaran sama rasa penasaran lo. Jadi lo pengen nanya-nanya juga gitu? Enggak, gue penasaran sama rasa penasaran lo. Apaan sih yang lo penasarin dari gue? Gue kan bentuknya kayak yang lo kenal kan? Hancur gitu ya? Enggak sih, sebenarnya enggak sama enggak. gitu. Cuma lebih kayak yang yaudah gitu. Gue biasanya kan tersepelekan aja. Tapi lo dari sisi lo ada sisi penghibur ya bre? As always bro. Aceh tau mulu. Ya makin coy. Menghibur itu adalah suatu kehidupan, bener gak? Kegiatan jur. Enggak lah, itu kehidupan anjing. Warna hidup aja beri menghibur tuh. Bener-bener. Karena
kalau lu hidup lu sedih doang gak seru, seneng doang gak seru. Ya dikasih lah bumbu-bumbu yang kayak gitu. Setiap tongkrongan pasti ada ya. Selalu itu ada. Gue percaya selalu ada orang yang lucu, orang yang bikin kesel. Pasti ada. Iyalah, itu warna hidup. Karena bokap gue juga begitu. Zaman bokap gue lah. Lalu pernah dikasih Iya, Bacaan bacaan gitu. iya, kayak bacaan cerita dia gitu. Lo lagi sibuk apa sekarang sih? Gue Hah? yang benar-benar sibuk mencintai kekasih gue asli. Iya. Buat sekarang sih, buat gimana sih caranya gitu. Emang ada sisi perubahan dari dia. Oke. Oh, perlu. Iya. Oh iya. Revolusi berarti ya. Iya. Jilid berapa sih? 1 lah ya. Jilid 2 sekarang jalan jilid 2. Oh, jalan jilid 2. Hmm. Jadi perubahan pertama dari diri gue apa nih? Kok jadi gue ngel? Gue terlalu hyper kali karena lintas obrolan. Mati apa ya obrolan? Dibiarin. Enggak, gue lihat ada sisi perubahan dari lo, Bre. Iya. Pokoknya berubah deh. Iya. Yang tadi keterbukaan gue ke Maksimal. laut tuh maksimal banget. Sekarang kayak Nah, gue pengen nanya itu tuh sebenarnya tuh. Hah? Apa sih yang bikin lo tertahan gitu? Faktor perubahan itu apa gitu? Kan sekarang Lau punya perempuan nih ya. Ya kan? Ya gue takut Lau sharing juga ke dia, jadi omongan gue jadi rahasia gue bocor. Oh, problem itu. Enggak sih, sampai sekarang ya. Gue cuman kalau misalkan ada obrolan, dia nanya kemarin ketemu siapa gitu. Gue bilang ketemu lo. Oh, ngapain aja cerita. Karena dia juga kebetulan sama-sama ada cerita buat teman-temannya. Jadi nggak ada yang kayak apa sih ceritanya gitu, gue kayak gitu. Paling cuman yang bilang kayak kita bahas apa sih, perempuan. Ya dia bilang, oh biasa lah obrolan pria gitu. Iya. Apalagi kalau bukan emek gitu. Iya gak sih? Iya benar. Obrolan pria, jabatan, ya lo pakai kaos apa gitu. Pasti dilihat sama dia ya. Iya. Tapi bentuk sosok cewek Lau sekarang gimana sih? Kan Lau pernah dekat sama cewek, nggak cuma ini doang kan ya? Oh iya, berkali-kali. Terus Yang gue lihat tuh kayak lo deket ngajak nongkrong, asik nggak asik tuh tergantung temen. Iya. Ya kan? Nah sekarang kan pandangan lo kan kayak temen nih. Kalau misalkan temen lo misalkan bilang, ah dia nggak asik nih, Iya. terus itu gimana? Tindakan Lau buat ngasih tau temen Lau. Ngasih tau temen gue Kalau cuman misalkan- lintasan gak asik gitu. Mm-mm. Ini berlaku untuk yang sekarang Sekitaran atau aja, yang selingkuhan. nggak, maksudnya bentuk yang Yang kayak dulu, tadi, yang yang dulu kemarin. bukan yang sekarang ya. Bukan. Maksudnya Sekarang mah asik banget. pertanyaan lu kenapa gimana cara gue gitu, Hmm. gimana cara gue mempercayakan nih, ya nggak sih Ke temen. Iya. Kalau itu adalah pilihan apa ya, Kan lo gitu. bilang, misalkan temen lo bilang, ah Hmm. dia nggak asik deh. Tapi lo bisa ngebuktiin kalau misalkan tuh cewek tuh asik. Nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya gue bakalan kayak yang sebenar-benarnya klop. Oh. Jadi sejalannya aja Iya gitu. gitu kayak lo pakai sepatu kets gitu, nggak mungkin kan sebelah. Kalau udah klop ya udah, lo pede kemana aja lo jalan. Iya benar. Tadi sepatu lo bagus juga sih. Parah. Rantain lah. Gue ngeri banget, di sini banyak maling sih. Agak. Iya gitu. Udah gue masukin, udah gue masukin. Aman ya. Cakep banget sih sepatu tuh. Parah. Besok minjem ya. Jangan. Ini abang gue, bener. Ini buku gambaran Lau semua nih ya. Beberapa persen doang. Dari Beberapa 100%-nya semua dari ilusi 30%. 30%. Lau gambar ini ketika lagi apa? Gua keseringannya gitu. Abis coli. Apa lagi suntuk? Enggak, abis coli. Berak. Serius. Inspirasi langsung dapet ya? serius. Kayak jadi ada dorongan aja gitu. Habis gitu, habis ngelakuin hal yang gue bilang, boker misal, habis boker nih, tuh keluar tuh kayak
tadi gue habis komunikasi sama diri gue sendiri gitu di WC, jongkok berak, namanya bete, gue berak mandangin air sambil ngobrol gitu, nanyain sesuatu sama diri gue, diri sendiri. Terus tiba-tiba keluar topik kayak tema, baru gue nyari dapet kayak gitu biasanya, tapi seringnya dalam hal yang kayak gitu. Tapi lo ada niatan buat jadi seni? Gue Iya. pengakuan atau untuk yang kedepannya? gimana? Kan lo sering ngegambar nih, pasti ada dong pikiran Pengakuan ya, pengakuan yang bener-bener publik banget gitu, yang apalagi lo kan semua orang bisa ngomong. Gue kayak ada seniman Indonesia juga tuh pernah ngomong, gue suka main ini, gue suka main ini. Iya, lo pengen jadi kayak gitu apa enggak? Ada sebenarnya. Ada. Setiap maksudnya buat gue semua manusia itu jablay gitu. Gue pengen ngejual diri gue lewat situ sih, lewat seni gitu. Gue punya daya jual. Apaan sih gitu, Ijur siapa gitu? Oh ini Ijur. Buku gue bicara gitu, tulisan gue bicara, gambar gue bicara. Oh ini dia gitu. Pengen nih. Kan cuma lintas pengen nih, enggak yang bersungguh-sungguh juga. Itu tentang senian lo yang lo gambar hari ini, yang sering gue lakuin gitu sampai sekarang, pengen gitu. Sama gue nggak munafik, gue juga jablay seni gitu. Gue pengen gitu apa yang gue bikin diakuin gitu sama banyak orang. Pengen. Sesuai topik pembahasan, balik lagi nih ke belakang nih, soal percintaan Lau nih. Kapan sih ya kan pertama kali bener-bener tuh benar-benar punya cinta serius tuh kapan dan sama siapa itu? Kira-kira lo bisa mastiin ya sih sama siapa? Sama yang sekarang. Sama yang sekarang? Yang bener-bener yang kayak keluar banget zatnya gitu, yang gue bisa raba, yang bisa lo bisa berubah rasain sekarang gitu ya? Iya. Tapi itu kayak serangan pertanyaan lo kayak serangan sih. Tapi emang nggak bisa dipungkiri juga. Nggak bisa ya? Itu nyata adanya. Tapi sepenglihatan gue sih ada perubahan, bre. Iya, dia ada perubahan belakangan ini ya. Perubahan. Iya. Itu emang parah. Itu berjalan kayak gitu aja, bre. Bener-bener nggak yang gue harus bla bla bla. Tiba-tiba datang nih. Jadi enggak tiba-tiba kayak pengen aja ngelakuin hal yang kayak gitu. Yang bener-bener nggak ada yang disuruh. Tapi gue pengen ngelakuin aja. Kapan sih Lau ketemu sama dia? Awal pertama kali ketemu? Pertama kali gue kenal dia itu SMP. SMP? Kok bisa? Media. Gue kenal dia lewat media, Facebook. Oh, bukan karena satu SMP? Bukan, zaman SMP dia jauh, men. Gimana itu? Daerah mana? Di Bojong. Di Bojong. Dia SMP. Sedangkan Lau di Jakarta ya? Sedangkan gue di Jakarta. Gue ketemu lewat media. Online. Media, Facebook. Instagram, Facebook dulu, SMP tuh Facebook. Main Facebook ya? Facebook kenalan bla bla bla. Alias lah pokoknya. Zaman kita ya, zaman 2000, 99, 98. Tawan deh. Iya, 97 ke atas lah, 97 ke atas. Itu pasti ngerasain sih. Zaman-zaman alias Facebook tuh gimana? Itu pertama kali Lau ngechat dia apa dia ngechat Lau? Tertariknya gue sama dia, gue ngechat dia. Wah, tuh lu bener-bener lupa. Bener-bener ya? yang kayak nggak keinget siapa duluan yang mulai. Masa tiba-tiba kenal gitu aja? Enggak, pokoknya itu terjadi lantaran berteman Facebook. Lihat kayak status apa sih yang diupdate, apa yang gua update gitu. Sama-sama ngeliat terus sama nge-stalk gitu ya. Lu terkenal juga tuh apaan sih, kayak artis dunia maya, famous, cari famous. Nah, gue lumayan terkenal dulu. Lumayan lumayan dulu tuh di zaman Facebook, bre. Like lo di atas 100, lu ADM. Nah, gue tembus selalu di atas 100, 150 bahkan gitu. Like gue. Padahal yang gue update momonon, go grand gitu. Tapi orang yang like banyak, terus yang komen juga banyak. Gue juga bingung kenapa hidup gitu. Setelah gue berak sih, gue dapet inspirasi ya? Gue mikir kok hidup gitu. Gue serius, gue update momonon, go grand, terus yang like tuh banyak gitu. Ini juga bingung, kok orang bisa nge-like sesuatu sampah gitu. Maksudnya sampah aja buat gue update status yang bukan
yang mau cerita cuman lagu orang gitu, lagu artis mau mana Google playlist gitu, terus yang like banyak, gue bingung. Dari situ ya dorongannya kayak gue bisa kenal dia. Dia salah satu orang yang like juga, yang like status gue. Gue sering like status dia. Doi udah mulai ketertarikan sama lo tuh udah lama ya? Dari SMP? Itu gue gak bisa jawab karena gak ada suara dia juga kan. Pokoknya tapi gue tertarik buat, wah boleh. Lu juga harus denger suara dia sih. Bersama-sama kita cocokin. Tapi itu terjadi awalnya SMP ketemu lewat media. Akhirnya gue deket jadian sahabatan dulu dong. Enggak, gue jadian gue sempet jadian di SMP, jadian alay lah pokoknya. Jadian zaman Facebook gitu. Yang udah makan belum dibalasnya pakai emot. Emot piring gitu. Emot piring gini. Piring gitu. Dulu nggak ada pap dong gitu. Pap makanannya hari ini kamu makan apa? Enggak gitu pertanyaan. Kamu udah makan belum? Makan dong. Aku suapin apa gitu. Serius man. Lebay banget. Semua gitu, semua di era Facebook ngerasain itu. Udah makan belum? Aku suapin ya. Mau dong disuapin. Padahal dia nggak makan. Dia sekolah. Dia lagi belajar. Cuma beli perkataan dia doang. Bikin kita buat makan. Iya. Sholat dong, udah sholat dong. Jadi sholat deh. Padahal dia nggak sholat juga. Iya enggak. Sholat dong gitu. Sholat karena udah takut gue gitu. Nggak ngerti lagi gue. Tapi itu beneran terjadi di era Facebook zaman gue sih. Tapi dia termasuk udah lama kan ya kenal sama lo. Dia termasuk support system lo gak sih? Support system lo kan lo waktunya sahabatan nih. Pas setelah sahabatan. Gua sahabatan di SMK tuh. Iya, terus jadi kayak buat jadi lo yang support system ke dia apa dia yang kebalik ke lo? Support system untuk jadi kayak apa nih? Punya tuangkan, gue pengen curahan hati gue ke dia. Jadi orang kepercayaan dia gitu. Itu ada peristiwanya juga. Kenapa gue kayak gitu? Dia punya feeling ke lo gitu ya? Enggak. Karena gue pas pacaran SMP, gue lost kontak tuh. Gue benar-benar hilang, dia hilang, gue benar-benar nggak tahu. Terus nggak ada niat juga buat nyari Instagram dia. Kan perkembangan media juga tuh, zaman makin maju, gue kenal Instagram. Gak ada tuh pikiran buat kenal dia. Cari Instagram dia dulu buat ngepoin gitu. Itu nggak terjadi. Pokoknya ketemu lagi lewat media lagi. Media yang baru, Instagram. Sebelumnya lo ngelos dulu gitu? Ngelos. Kalau gue inget ya, dulu di Instagram juga masih alay tuh. Follow nih gitu. Serius kayak gitu. Gue inget gitu. Siapa gue ini dia gitu. Dia gitu. Gue follow lagi di SMK. Baru gue terjadi lagi cecetan sama dia, chatting. Dia yang ngechat lo? Lupa itu nggak inget. Lupa apa gengsi buat ngakuin? Enggak. Serius ya, gue sejujur-jujurnya aja nih. Kopi lo enak. Iya. Jujur. Air termos tuh ngomong. Pantesan apok. Itu di mulut men. Kan kita berteman udah lama nih bre. Ketemu SMK. Awal lo ngeliat gue gimana sih bre? Awal gue ngeliat lo pas SMK ya. Di zaman SMK. Apa lo sebelum lo belum kenal gue apa gimana? Enggak. Pas di SMK itu gue masih pikiran tolol dah. Iya. Bener-bener bocah banget kan. Bener-bener masih bocah. Yang gue lihat orang-orang yang bertingkah doang, yang dia nggak pernah gue perhatiin. Bener-bener yang jadi yang mau ikut gerombolan lau buntutin deh. Iya gitu. Jadi dulu gue kenal dia tuh kayak pala naga. Jadi tuh di SMK ya kan, gue lagi di kelas, tiba-tiba dia palanya gini, belakang-belakangnya tuh banyak rame, ada 8 orang, 7 orang. Ini ngapain orang ya kan? Gak jelas banget, mondor-mandir ya. Tolol tuh zaman-zaman aduh. Apa nih dipanggil kasus? Ketemu di tongkrongan gitu kan ya? Iya. Itu karena ada sesepuh kita. Dede Junarko. Dede Junarko, sesepuh kita ngajakin, main futsal kan nih. Gue tertarik kan sama futsal ya. Gue ikut. Ketemu deh tuh.
Oh iya, futsal. Perkumpulan nggak jelas. Biasa kayak iya nih, naga hitam. Iya. Sebut aja naga hitam. Ada base camp di Manggarai squad ya kan. Terus sekarang udah nggak bisa ditongkrongin lagi deh. Orang tuanya marah-marah sekarang nggak tongkrongin. Enggak, itu musuh abadi juga sih Oh, iya. anak-anak. Masa ada anaknya sendiri nongkrong kita jaduin guru. Itu Kacau banget sih. itu Ada. lebih privasi, media nggak Iya. harus dengar suara itu. Iya. Tapi bokap lu emang anjing deh. Bokap lu tuh anjing banget. Yang anjing gitu. Parah. Gue tertarik sama buku lau bre. Wah, asbak kacau dari tadi. Kacau, kusen padamu. Perhatian banget tuh emang cuy orang itu. Ada mereknya, merek baklo. Ajinomoto. Yoi. 1909 Toku nih, gue saling mah. Toku men. Yoi. Terus. Ada asbak doang, dulu mah nggak pernah ada yang ngerokok keluarga bre. Nggak ada yang ngerokok. Kenapa itu? Emang dari keturunan. Keturunan, nggak ada yang merokok. Nggak ada. Berarti rokok menyerang semenjak ada asbak. ada asbak Ajinomoto. Oke. Lu merokok gara-gara ada asbak ya? Iya. Anjing, itu dobrakan Sayang baru. lu Dobrak pakai. ini hidup baru gitu. Iya. Anjing, warna hidup baru. Kenapa ngerokok? Gue ikutan gaulan. Iya. Ditanya, lu kenapa ngerokok? Karena ada Ada asbak. asbak. Nggak kepake. Bisa. Sebelumnya kan lau dikenal nih lama sama cewek lau ya. Sekarang udah jalan berapa bulan sih? Gua Iya, kasih tahu kenal bulannya lama aja. maksudnya kalau ada kenal. ikatan ya. Mm-mm. Ikatan gue Bener-bener ada ikatan jalin di hubungan. Desember. Desember ya. Gue inget banget Desember tanggal 25 2020. Boleh diceritain nggak sih? Sekarang jalan 3 bulan. Apinya nih cara apa nih? Lau Gue memuja dia gitu. mengelabui doi gitu ya. Enggak ada Oh, nggak ada kelabui. kelabui. Gila, ini berjalan sesuai dengan detail. Oh iya. Emang benar-benar hal yang sebenarnya dipikirin ini terjadi nggak mungkin, Mungkin ya. tapi berjalan serius gitu. Benar-benar nggak kayak yang anjing gue pengen ada deketin dia. Sebelumnya kan lu gitu. Iya, nggak ada yang kayak gitu gue sama dia terjadi karena ya udah zona gue tuh sama dia kita sahabat nih. Nah, tuh yang gue bilang last kontak. Gue sepakat setelah bertemu lagi di SMK, gue sepakat buat ngejagain kayak Sahabat. kita sahabatan aja. Hmm. Gue nggak bisa kayak lu nggak harus baper lagi sama gue gitu. Coba baper aja. Baper. Ketika lau nembak doi itu ada dorongan dari luar apa Enggak, itu emang takut benar-benar. kecomot lagi ya mantannya? Oh enggak. Apa takut gimana ya? Takut ngambil orang? Gue pengen nembak dia. Enggak. Jadi Enggak ya? itu gue sebelumnya ada keterlibatan alkohol juga sebelumnya. Bahaya sih tuh, jangan. Jangan dicontoh sih. Jangan. Yang satu ini. Tapi alkohol itu kejujuran serius. Terus gue 4 mata bre. Dari obrolan santai. Bukan di situ ada teman kita ya yang lau usir. Itu bukan yang itu. Oh, bukan. Jadi sebelum gua kepikiran buat gua tembak dia. Enggak. Sebelumnya. Sebelum. Udah ada bahasan yang nyenggol-nyenggol kayak sebenarnya apa sih gitu. Hubungan ini. Kalau bahasa jelasnya kayak sekarang ada yang beda gak sih dari lu gitu. Dia nanya ke gue atau gue yang nanya dia gitu. Terus itu beneran obrolan yang alkohol banget. Tapi gue dalam gitu, sama-sama dalam ngerasain itu. Ngobrol, tapi gak ketemu tuh bre. Mesti nggak ketemu? Bulat obrolan Obrolannya? isinya gitu. Sebenarnya kita ngobrolin apa gitu tadi malam. Kita ngobrolin apa sih gitu dari malam. Sadar bangun Ketemu titik temunya. kepo lah gitu. Semalam kita ngobrolin apa sih? Oh, Itu udah kayak nanya. banyak banget. Itu kayak panjang banget. Cuma Itu nggak tanya masuk. tuh. Iya. Akhirnya lagi gue bikin pembahasan lagi melalui chat. Oh, melalui chat. Itu benar-benar panjang juga, sama panjangnya kayak pas terus akhirnya deket banget tuh, yang benar-benar kayak anjing ini kayak masa PDKT gitu. Dan gue tuh semenjak gue sahabatan nggak pernah chatting.
Enggak punya chatting dia. Nggak pernah Dia yang kayak chatting lo. enggak, dua-duanya nggak pernah kayak yang lo di mana gue mau cerita ya udah OTW. Oh jadi kalau misalnya doi mau cerita, ngechat lau, ngechat ketemu tuangin itu iya lalu jadi tim support ya kan. iya. Rumah ya kan. Jadi rumah gue ya? selalu jadi rumah Oh. bahasa dia aku adalah rumah gitu. Akhirnya dia pulang lagi ke lo Akhirnya dia pulang ke gue setelah petualangan panjang sekali yang di-Kaliku nangis gini-gini ya. iya ya melo banget ceritain sesuatu yang berharga buat dia kan. Tersentuh juga gue kayak, aduh lu ngapain gitu di luar gitu. Tapi sebenarnya hati kecil gue emang bener pengen nerima ayolah. Oh, Tapi gue nggak pernah ada speak up. kemauan gitu Iya, ya. gue tuh sebelumnya pantang buat speak up kayak gue pengen lo, cuman gue nggak pernah mau. Biar lo, gue pengennya lo dapetin jawaban atas apa yang terjadi aja, lo ngerasain sendiri tanpa harus gue jelasin. Pengennya, tapi nggak pernah bisa kan, nggak bisa gitu berjalan kayak gitu. Akhirnya emang harus ada bahasan juga. Dan bahasan itu juga bukan planning. Kayak gue, jadi mendadak tiba-tiba ada. Iya, bener-bener kayak oh ya udah gitu. Pokoknya dari mulai alkohol itu, oh cerita kepo mah senang bahas apa ya? Itu mempersatukan lau ya. Iya, asli. Asli. Kayak gini sih nyet. Panjang bener-bener yang dari hal yang gak menyangkut pembahasan itu tiba-tiba ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujung ke situ kayak ini dari banyak nih. Terus besoknya gue tanya, semalam kita ngobrolin apa gitu. Tapi yang keinget dari dua kubu, dari gue, dari dia, ya udah hal itu. Padahal banyak banget yang gue bahas. So, ya udah berarti yang ini bagian yang termemorikan. Yang termasuk nggak ke kepala lagi, yang hati bener-bener. Wah ini tadi ya bro ini terus gue tersentuh kepikiran. Nah terus ada yang menarik juga nih dari dia. Cara nembak sekarang kan orang-orang sekarang kan kayak lo mau gak jadi pacar gue gitu kan. Oh iya ya kan. Ini satu contohnya nih. Acoy. Iya. Satu contohnya. Gue ngakuin coy. Kayak gitu kan lo. Enggak, sebenarnya nggak norak. Kayak gitu nggak norak. Cuma nggak ada cuman semua kan punya cara ya. Kira-kira apa yang enggak jokes gitu kan? Enggak. No jokes. Iya dari dia tuh nembak cewek beda caranya. Gimana bre? Coba bre ceritain. Apaan nih gue di sidang nih ya. Cara oh iya lau nembak kan menarik banget ya. Itu bikin cewek jadi kayak oh enggak gue di situ kepikiran nembak. Gue bawa buku kosong satu satu lembar apa ya? Satu buku satu buku di situ gue satu buku sama gue bawa rokok bener-bener yang 2 batang gitu nggak yang gini nggak bener tapi gue biasanya kalau nongkrong sama dia bungkus tapi itu lagi emang planning lau buat segitu. Iya, 2 batang buat enggak yang kayak gitu buat itu buat ya udah gitu belajar buat kenapa ditanya misalkan ada orang kenapa rokok gitu. Biar mikir-mikir lagi ya. Iya enggak kayak yang gimana sih caranya gitu loh ngargain waktu. Iya gue ngajarin dia lewat kan banyak tuh orang yang benar-benar ngobrol tapi masih yang handphone gitu. Iya itu banyak banget sih. Lo dibunuh sama notifikasi itu benar-benar gue ngajarin dia kayak yang dan itu terjadi sebelum gue nggak ngejelasin kayak nih udah kita ngerokok HP lu jangan dulu enggak ngomong kayak gitu enggak. Dia udah paham gitu. Iya bener kayak yang gue bawa rokok 2 batang gue bakarin gue yang bakarin. Lo saling-saling ngebakar gitu. Enggak gue bakar dua-duanya gitu. Gue yang bakarin rokoknya terus gue kasih dia yang satu gue pegang. Dia ketawa maksudnya apa gitu. Bingung deh. Bingung pasti bingung kan. Yang bingung banget gue bener-bener ngeluarin dari kantong 2 batang. Coy masukin otak coy. Ya terus buat bahan lau. Ya gue kasih dia satu dong. Rokok nyala keretanya nyala gue juga rokok gue nyala. Gue buka buku gue bre. Lo ngebuka buku lo? Ya gue buka buku gue. Terus? Jadi meja ini dia di sini gue. Meja kafe tuh ya? Enggak KPK basecamp gue dari gue sahabatan. Iya. Jadi sekarang basecamp anak-anak ya? Iya jadi yang sekarang basecamp anak-anak itu nanti dulu basecamp gue bercerita sama dia cerita ke gue cerita ke dia. Emang itu tempat asik banget sih? Parah.
sebenarnya sunyinya gitu. Ya gue dapetin banget sunyinya, kenapa bisa tersampaikan banget kan, ini sunyinya dapet banget, sendunya dapet gitu. Gak ada yang ganggu gitu. Wah, ya. parah. Dan gelapnya juga lumayan bagus. Bukan buat yang Bukan belok-belok. Bukan. Bukan. tuh gue ngapain gini. Biar keren aja. Tukul. Iya pokoknya dari 2 batang gue kasih dia, akhirnya gue mulai tuh. Gue punya cerita gitu. Kalau yang ngebuka. Gue ngomong, gue punya cerita. Rahayu, gue ceritain sosok Rahayu. Ini gue ceritain juga sih, Rahayunya gue ceritain enggak lah ya. Rahayu itu siapa? Rahayu itu Lalu baca novel. Enggak, semacam kayak artikel gitu nih. Oh. Nah, itu karyanya gue nggak tahu, lupa ya karya siapa gitu. Gue ceritain sosok Rahayu itu. Jadi ada seorang yang benar-benar. Nah, Rahayu itu puisi. Pokoknya perumpamaan gitu. Gue ceritain Rahayu gitu. Yang Rahayu puisi gitu. Itu gila sih, benar-benar ada kali sejam gitu. Gue ceritain Rahayu. Ke dia. Iya, ke dia. Terus? Selama berjalannya gue ceritain Rahayu, bara pertama lost tuh. Jadi gue buang bara, gue depan dia buang bara ke buku. Terus bara pertama dari rokok dia lost, dibuang ke bawah. Dibuang ke bawah. Jangan dibuang ke bawah gue gitu. Taruh sini aja. Kata dia. Bingung dia. Iya. Serius. Taruh sini aja bara rokok lo. Ntar kotor kan dia. Gak apa-apa, gue butuh kotornya. Ya udah, akhirnya dia nurut gitu. Masuk gitu, dia buang bara juga di buku itu. Gue lanjut cerita Rahayu sampai benar-benar semua bara ada di situ kan. Untungnya mati gitu. Udah habis, benar-benar habis, rokok habis. Gue matiin di situ. Gue matiin tak. Rokok dia habis, pengen dibuang, jangan dibuang. Untungnya jangan dibuang. Untungnya taruh situ gue. Buat jadi saksi gitu. Iya, kayak itu benar-benar yang selama obrolan berjalan gue nggak pegang HP berdua, benar-benar lupa sama handphone gitu yang gadget lah ya. Iya, benar-benar lupa, dan gue nggak ngejelasin dulu padahal jangan main HP ya, nggak gitu. Tapi dia benar-benar paham gitu, dan kepengenan gue tersampaikan. Kayak mudah-mudahan dia nggak megang HP. Kalau megang HP nggak seru. Dia nggak menghayati gue. Tuh di situ gue benar-benar kayak anjing, ternyata ada gitu satu orang yang cinta sama bahasa gue, yang benar-benar cinta lewat bahasa. Kayak anjing, dia lu bayangin lu cerita gitu, gue cerita Rahayu, dia merhatiin, dia nanggepin ya. Iya, dia gini topang dagu terus ngerokok terus. Tapi banyak cewek yang kalau misalkan kita cerita tuh kayak main HP gitu ya. Banyak banget. Banyak kayak gitu. Tapi ini bentar beda ya, gitu. Bentar ya gitu, buka HP. Beda ini ya. Bener-bener yang gue merasa dihayati gitu, gue didalami. Padahal cuma cerita sosok Rahayu yang buat banyak orang nggak penting gitu. Kayak gue pengen ceritain lo Rahayu, pasti lo pasti lo nggak jelas jujur, lo gila, lo sinting, lo nggak jelas, lo gila, cabut lo. Tapi dia dengerin. Oh gila, gue suka banget. Udah pembahasan kelar Rahayu, terus dia nanya putus kan obrolan. Pas bener-bener endingnya Rahayu kayak anjing gitu. Dia kayak gila sih, kaget, gila men gitu. Kayak yang serius gitu. Terus, iya serius kayak gitu. Karyanya kayak gitu. Cuman gue lupa siapa yang nulis. Gue udah bilang sama dia, penulisnya gue lupa gitu. Tapi jalan ceritanya gue hafal di kepala gitu. Itu hidup di dalam kepala gue. Gue ceritain Rahayu. Dan terapin ke dia? Enggak. Rahayu tuh kayak yang sosok puisi. Tapi dia bener hidup buat gua. Kayak misalkan gua penyair, gua ciptain puisi Rahayu. Enggak deh, gua ceritain aja dikit tentang Rahayu. Si Rahayu ini nggak ada. Pokoknya itu di era yang kayak lu punya bokin, lu bawa ke tongkrongan. Temen-temen lu nih, dan gua penyairnya. Gua kesel. Anjing, gua nggak pernah bawa pacar, gua diteriakin terus. Mana kekasih lu, mana kekasihmu gitu. Akhirnya gua cerita. Gue ngejelasin, bukan gue bawa ini bukin gue. Gitu. Lalu bawa makan omongan anak-anak berarti ya? Goblok ya. Kan lalu sering diterakin. Bukan, ini cerita Rahayu. Cerita Rahayu. Kita bahas bukan gua. Bahas cerita Rahayu nih sekarang.
Terus Jadi kenapa gue bilang si Rayu ini gila gitu, maksudnya si penyairnya yang bener-bener gue penyair, gue ciptain puisi Rahayu. Dan gue tuh nulis, selama nulis si penyair itu onani terus. gitu. Dia setiap nulis tentang puisinya Rahayu dia onani. Dia kesel gitu. Iya, dia kesel nih, dia kesel banget sama tongkrongannya. Kayak, anjing gue harus juga kayak dia orang. Tapi dia penyampaiannya lewat bahasa. Gue nemu perempuan namanya Rahayu. Dia jelasin gitu tentang Rahayu. Jadi akhirnya suatu saat lo kepo semua gitu. Siapa sih Rahayu? Cuman gak pernah gue bawa sebagai penyair si penulisnya gitu. Gak pernah gue bawa tuh Rahayu. Sampai suatu ketika hari terakhir dia bertemu sama teman-temannya nih si penyair. Dia ngomong, dipalak dong. Lu kapan lu cinta banget sama dia? Iya, gue cinta banget sama Rahayu. Oh, terus gimana gitu? Gue pengen nikahin dia. Lu dateng ya semua nanti 2 minggu lagi. Gue nikah sama dia. Pada kaget dong. Sedangkan lu nggak pernah kenal sama sosok si Rahayu nih di tongkrongan dia nggak ada kenal sosok Rahayu. Dia bilang kayak gitu penyampaiannya, kayak 2 minggu lagi gue bakal nikah sama dia. Tapi di dalam 2 minggu dia hilang. Si penyair hilang, dicari 2 minggu. Pas diusut kemana dia perginya. Di situ tuh kayak ada WC gubuk, WC kecil tempat dia nulis puisi tentang Rahayunya. Lo tau gak, kayak dia mati di situ. Dia mati di situ, di dalam situ. Itu di dalam situ puisinya dia semua, puisi tentang Rahayu. Nah di situ semuanya sperma dia. Ditempel pakai sperma dia. Itu sperma dia di mana-mana. Dia tuh setelah selama dia nulis tentang Rahayu, dia onani dijiwain gitu. Tapi dia berfantasi seakan-akan Rahayu ini makhluk hidup. Ternyata tuh pas orang-orang kaget kayak, anjing, Rahayu tuh puisi ya. Gue mencintai puisi. Selama ini dia cinta sama puisi, cinta sama sesuatu yang gak ada gitu. Dan dia mati di gubuk itu. Pas dia terakhir nyampein 2 minggu lagi gue akan nikah sama Rahayu. Ya udah, ini jawabannya. 2 minggu lagi gue nikah, bener dia mati gitu sama Rahayu. Akhirnya puisi itu meledak. Jadi itu ceritain ke yang pasangan lau sekarang nih. Cerita detail banget yang benar-benar panjang. Setelah itu tadi rangkumannya doang kan. Iya, setelah itu ya udah dia pas gue endingnya kayak gitu tuh. Endingnya lu mau tau gak kayak dia mati gitu. Dia mati gitu. Iya, dia mati. Terus pas masuk ke gubuk teman-temannya gitu, anjing gitu, ternyata Rahayu gak ada. Rahayu tuh cuma puisi. Gila men, kayak terus dia langsung kaget, cewek gue yang sekarang gila sih sip gitu, ini beneran terjadi ya, entah hanya ini karya gitu. Gila banget, kayak anjing gue nemuin mayat temen gue gitu. Yang sebelumnya nyampein kabar dia bakal married 2 minggu, itu waktunya pas 2 minggu ketemu. Pas masuk ke gubuk anjing dia mati gitu, dalam keadaan mati. Telanjang men, telanjang sedang bercinta gitu, bercinta sama puisinya gitu. Dia selama nulis onani, dia berfantasi kayak dia datang ke tongkrongan ceritain, oh tadi gue sama Rahayu begini. Lo abis ngapain aja sama Rahayu? Oh gue jalan kesini. Itu ada men, tulisannya ada. Di gubuk itu semua yang diceritain di ketongkrongannya ada ditulis sama dia. Gila gak sih? Kayak anjing takjub ya, gila gitu. Gue ceritain itu ke dia, langsung kayak anjing. Ya udah, maknanya apa gitu misalkan orang nanya. Ya udah itu cinta gitu, lo nggak tahu. Tapi dia nanya kalau misalkan maksud lo cerita kayak gini apaan, ujungnya apaan, intinya belum gitu? Enggak, dia nggak nanya kayak gitu. Belum ketahuan kayak yang gue mau ngajarin dia aja gitu. Melalui kita harus belajar sama-sama belajar tentang Rahayu nih gitu. Rahayu gitu, maksudnya kayak ini beneran cinta lo gitu. Puisi men, seakan-akan hidup gitu ya. Lah, dihidupin gitu. Dan itu beneran hidup kayak nyata gitu. Gue ceritain lu yakin banget Rahayu. Anjing ini Rahayu kekasihnya dia gitu anjing. Gue married nanti sama Rahayu. Lu orasi gitu sama tongkrongan. Gue 2 minggu lagi married sama Rahayu bla 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 bla. Ya udah, padahal Rahayu puisi. Gue pengen ngajarin aja sama dia. Itu cinta.
nyet itu cinta ya. Kok bisa cinta? Ya cinta, ini yang cinta yang orang-orang bilang cinta itu mahal bla bla. Nah setelah lu tahu Yang gimana cinta yang gimana, ini yang menurut gue cinta ya, ya ini Rahayu, si penyair dan Rahayu, puisi aja dia cinta ya, sampai begitunya. Ketika lu tahu lu jadian sama dia, itu lu tahu kalau misalkan yaudah kita jadi pasangan enggak, sekarang. akhirnya gue buat langsung kayak misalkan cara mengajak gue ya, ayo kita kayak Rahayu gitu. Oh iya. Ayo kita kayak dia, kayak Rahayu. Diem dia, ya gue dipukulin gitu. Tapi dia paham maksud gue, ngajak ya, ayo kita. Iya. Ya udah gitu. Dia sebenarnya udah tahu maksudnya, cuma biar lo ngomong pas lo selesai ngomong baru dia respon omongan lo, mukulin lo gitu. Enggak, setelah gue ajak, gue ngomong, gue pengen kita kayak gitu, gitu. Gue pengen kita belajar kayak Rahayu, gitu. Kita sama-sama belajar kayak Rahayu. Kita nggak ada guru di sini, gitu. Ya udah kita belajar aja jadi Rahayu. Jadi si penyair, jadi si Rahayu. Kayak gitu. Yang benar-benar tulus gitu cinta, yang enggak yang kayak orang bilang, gue cinta gitu sama lo. Tapi di balik cinta gitu masih ada nafsu yang kayak suka sama lain sih gitu. Itu pacaran sekarang tuh. Iya, maksudnya kayak gue itu bangsat sih. Tapi yang gue lihat di buku lo itu ada kayak tanda tangan. Iya itu Terus akhirnya lo cerita kalau misalkan lo lagi jalan, lo cerita iya, terus bikin itu puisi iya, apa-apaan gitu kan. dulu akhirnya pas gue ajak gitu, gue pengen kita sama-sama, gue pengen kayak gitu gitu. Kita sama-sama belajar dari Rahayu. Dia langsung mukulin gue tuh ya, anjing lo gitu. Oh iya, gue ketawa gitu. Udah gue udah nyiapin foto gitu. Foto lo berdua apa ya, satu-satu? Foto gue berdua foto selama berdua. gue berjalan bersahabat gitu. Foto-foto Setelah gua. beberapa tahun lah ya. Foto-foto gue kasih ke dia gitu. Ayo orang kayak buku ini gitu. Pikiran dan perjalanan. Gue dari ini lagunya Bara Suara. Pikiran dan perjalanan. Gue tulis di situ di buku gue, pikiran dan perjalanan tentang gue sama dia. Kenapa pikiran dan perjalanan? Segala pikiran gue, segala pikiran dia, dan perjalanan kita. Lo pengen tulis di situ semua. Gue ngomong sama dia, gue pengen kita nulis semua hal yang kita rasain di sini. Hari ini lo, besok gue. Jadi Apapun gitu, ganti-gantian gitu ya. hal bete apapun yang lo kayak diary aja. Cuman ini lebih tentang kayak kita gitu. Kisah Kalau lo diary berdua. kan individu gitu, dan semua nggak Semuanya ada yang boleh cakupan tahu. ya? Iya. Tapi kalau di situ kayak ya udah kita sama-sama tahu gitu. Apa sih yang lo rasain gitu? Ya udah ceritain di sini. Kalau emang benar nggak bisa disampaikan melalui gue, bikin gue belajar melalui tulisan lo. Tapi masih jalan buku itu? Enggak sih, Enggak ya? itu brengseknya cinta Iya. mungkin. Ya, kayak Lupa lo ya. di saat lo berbunga-bunga gitu, Kasmaran gitu ya. kasmaran gitu, lo kasmaran berbunga-bunga, hujan, petir, badai, dan lo lupa ngelongok taman lo gitu. Ada tamannya indah gitu ya. Terus akhirnya pas lo ngeliat anjing taman gue berubah gitu, tadinya bunga mekar Jadi hancur. gitu. Tapi tetap ada kembang-kembangnya gitu, ada wanginya, ada warnanya, tetap sama kayak gitu. Cuman konsistennya udah nggak ada. Yang mekarnya gue belum berangkat, yang nggak mekar gitu. Agak sedikit kecewa juga. Cuma ya udah, semua makhluk juga begitu. Hari ini lo bahagia gitu, besok udah lupa. Cuma semua fana gitu. Yang bener-bener yang ya udah semua sementara gitu. Tapi masih ada buku itu. Masih ada buku di pegangan dia. Gue udah minta beberapa kali kan. Gue pengen sih ngeliat buku itu bre. Kali aja dia mau lihat. Sama dia sih, sama dia. Sama dia. Emang Kan sebelumnya lau. enggak. Lo pede banget gitu. Hah? Semua orang akan dengerin omongan om kosong ini nih. Pede gue. Pede. Iya. Ya pokoknya gitulah sedikit cerita tentang Doku. Nama dia tuh bukan Iskandar sebenarnya. Itu panggilan lo. Iya. Gak tahu juga kayak yang kenapa gue panggil dia Iskandar gitu. Ya udah. Gue kira nama dia cowok ya. Kagak men. Yang bener-bener dari gue sahabat kan gue udah manggil dia Iskandar. Pantesan orang ngelongok Iskandar. Anjing cerita nama cowok gitu. Iya, gue ya. Iskandar namanya. Gue sampai sekarang manggil dia Iskandar. Sampai dia kenalan sama orang baru Iskandar.
gue nggak tahu kenapa dia lakuin itu. Anak-anaknya manggil dia is ya. Iya, pada ngikutin juga kan. Padahal tuh nama dia Indriani Eka Mai Hesti. Gak ada Iskandar. Cuma ingin doang depan. Iya. Terus sampai nyokapnya dia juga nanya, Iskandar siapa gitu. Terus dia ketawa, dia bingung ngejelasinnya apa. Iskandar gitu. Yang benar-benar nggak tahu gitu. Iskandar itu siapa? Ya ini dia gitu. Indriani Eka Mai Hesti dalam kurung Iskandar. Gue namain dia Iskandar. Cuma lau doang kayak bre yang ngejalanin kayak gini. Apa tuh? Masih Nembak banyak ya. ya. Yang gue temuin sebelumnya kayak bokinan, jadi jalaninnya mesra. Iya. Jalan tiba-tiba putus. Oh, Iya. terus Yang gue tau kayak gitu. monoton. Lah, beda sih. Sebenarnya gue nggak nyari yang beda. Pertama gue nggak nyari yang beda. Bener-bener yang gue pengen Seri ngasih sesuatu gitu, ngasih sesuatu sama yang buat gue berharga. Terus gue bedain caranya. Enggak juga. Jadi emang gue pengen ngelakuin hal itu. Sebenarnya masih banyak fantasi juga sih. Dan itu yang gue lakuin ke dia adalah fantasi gue nulis. Ya gue punya satu cerita yang kayak asmara gitu, cara nembaknya kayak gitu. Ngerti gak lo? Itu adalah gue pernah nulis cerita cerpen kayak gitu, dan gue terapin ke dia. Fiksi gue gitu, hayalan gue, anjing terjadi yang siapa sama dia, Iskandar. Nggak ada sangka-sangka ya. Iya, yang apa sih, kayak banyak banget yang gue jalanin sampai sekarang gitu. Gue selalu berfantasi, fantasi mentok di dianya. Dan itu bukan satu-satunya gitu, banyak fantasi gue yang terwujud melalui dia. Kayak ini yang nggak akan terjadi di dunia nyata, anjing. Gue rasain sama dia gitu. Itu yang bikin gue kenapa kayak lu segila itu sama dia gitu. Bisa bikin lo berubah gitu. Iya, bukan, menurut gue kayak dia bukan kekasih lagi ya. Dia mahakarya gue sendiri ya. Iya, maksudnya karena dia kan gitu. Gue juga punya definisi juga. Apaan sih pacar buat lu gitu. Ketika orang lain jawab biasa aja. Ketika orang lain gue, lu tanya gue dong, pacar apa sih? Pacar menurut lo apa sih bre? Ada sebagian orang yang udah gue ceritain juga. Menurut gue tuh pacar ya suatu hal yang gak pernah gue temuin melalui bokap, keluarga, saudara, temen. Tapi lo temuin sendiri? Dia gitu pacar, yang benar-benar gak pernah gue temuin melalui temen gitu. Yang benar-benar gak gue temuin. Nah sekarang ini ya? Iya dia gitu, yang benar-benar anjing, ini definisi gue kenapa terwujud. Tapi lo risih gak sih? Setiap hari tuh selalu bersama dia? Enggak sih, enggak ya? Malah gue resah gitu. Ketika gue gak sama dia nih, kayak yang resah aja gitu. Yang anjing dia kemana ya? Kalau orang kan kalau nggak ada kabar ya. Kalau gue sama dia tuh beda. Kita sama-sama ada kabar. Tapi resah ngejalanin kayak bukan yang bergelantungan nih, kayak gue gelantungin lu bukan kayak yang hidup gue harus sama lu, enggak yang kayak gitu, yang benar-benar. Tapi itu perasaan sih, yang jawab tuh perasaan sendiri, kayak anjing lah dia kemana ya gitu. Gue uring-uringan gitu kayak narkoba aja. Hari ini lo nggak ketemu, wah sahabat gue. Setelah ketemu ya udah, ternyata kayak anjing gitu. Yang gue rasain tuh ternyata gini doang. Cuma butuh kehadiran dia. Iya, sepele gitu. Tapi itu nggak bisa ada yang jawab sih, gue yakin sampai sekarang sama siapapun. Kenapa rasa yang kayak gitu hadir, nggak ada yang bisa jawab ya. Gue juga nggak bisa. Gue selalu maknain dia tuh gitu. Lo ada ribuan tanda tanya buat gue. Kok tanda tanya ya udah. Ini baru tanyanya. Yang nggak punya banyak buat kayak lo kenapa gitu, gue gak tau gue. Gue gak tau. Yang benar-benar yang nggak tahu, kepikiran aja buat jawab enggak. Yang ya udah nggak tahu gue ikhlas gitu. Anjing nggak pernah tahu gue. Kenapa gue begini, kenapa dia begitu. Kita tutup aja kali ya. Gue juga udah bosan ngoceh sih. Iya. Udah besok pagi sih sebenarnya.